Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaps, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terlihat kecil tapi sangat penting loh dalam menulis. Apakah itu? Yaps, yaitu tanda baca. Tanda baca merupakan kunci untuk mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan efektif dalam tulisan kita. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kemampuan menulis dan menghindari kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca, video ini sangat cocok untuk Anda. Mari kita jelajahi berbagai tanda baca. Ya, pada video kali ini terdapat 4 komponen pembahasan. Yang pertama, yaitu tanda titik. Kita akan membahas tentang definisi, kegunaan, serta contoh tanda titik. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang definisi, kegunaan, serta contoh yang ada pada tanda koma. Lalu yang ketiga, kita juga akan membahas tentang tanda tanya. Apa sih definisi, serta kegunaan, dan contoh tanda tanya. Lalu yang terakhir, kita akan membahas tentang tanda seru. Definisi, kegunaan, serta contoh tanda seru. Poin pertama yaitu tanda titik. Tanda titik digunakan untuk menunjukkan akhir kalimat dalam teks. Fungsi utama dari tanda titik adalah untuk memisahkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Terdapat 2 aturan penggunaan dalam tanda titik. Yang pertama, untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, saya sedang membaca buku. Berlanjut ke komponen yang kedua, yaitu tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal, tapi diletakkan di dasar teks. Nah, tanda koma biasanya digunakan untuk memisahkan elemen-elemen dalam satu kalimat. Terdapat 2 aturan penggunaan pada tanda koma. Ya, yang pertama yaitu untuk memisahkan elemen-elemen dalam daftar. Contohnya, saya membeli buah-buahan, sayur-sayuran, dan daging di pasar. Di sini terdapat 3 elemen, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga daging. Maka harus terdapat tanda koma. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk memisahkan kata sifat dalam kalimat. Misalnya, dia adalah seorang pria yang cerdas, ramah, dan berbakti. Kita berlanjut ke komponen yang ketiga, yaitu tanda tanya. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat untuk menandakan pertanyaan. Nah, pada tanda tanya terdapat 3 aturan penggunaan atau 3 jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan umum. Contohnya, mengapa kamu terlambat? Lalu contoh lain, bagaimana kabarmu? Yang kedua, ada pertanyaan yes or no atau ya atau tidak. Contoh, apakah kamu sudah makan? Contoh lain, bisakah kamu membantu saya? Lalu yang ketiga, ada pertanyaan alternatif. Contoh dari pertanyaan alternatif, apakah kamu mau teh atau kopi? Contoh lain, pergi ke taman atau ke pantai? Nah, untuk komponen yang terakhir yaitu tanda seru. Tanda seru digunakan di akhir kalimat untuk mengekspresikan kejutan, kegembiraan, kekaguman, atau perintah yang kuat. Terdapat 4 aturan penggunaan dalam tanda seru. Yang pertama, ungkapan sebagai ungkapan kegembiraan. Contohnya, selamat ulang tahun, wah kamu berhasil. Yang kedua, yaitu untuk perintah atau ajakan kuat. Contohnya, berhenti, jangan berbohong. Yang ketiga, sebagai ekspresi kepanasan. Nah, contohnya, aduh, ini tidak adil, sial. Lalu, aturan yang terakhir yaitu ungkapan kejutan. Contohnya, wow, ini
ini luar biasa. Tidak mungkin. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tanda baca membantu memisahkan bagian-bagian kalimat seperti klausa, frasa, dan unsur-unsur lainnya. Ini juga membantu dalam membentuk struktur kalimat yang jelas serta teratur. Penggunaan tanda baca yang tepat dapat menghindari ambiguitas dalam kalimat dan memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan maksud penulis atau penutur. Terima kasih telah menonton video kami tentang tanda baca. Semoga informasi dan tip yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi Anda. Ja, mata ne.